Perkenalkan, aku Ivanovania dari kelas 8C SMP Negeri 2 Lembang. Pada bab kali ini aku akan menjelaskan tentang Sumpah Pemuda dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Perubahan di berbagai belahan dunia banyak dipelopori oleh pemuda. Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir karena dipertegas oleh sikap dan komitmen pemuda untuk berbangsa satu dan bertanah air satu, Indonesia. Komitmen untuk bangsa dan tanah air Indonesia diikrarkan para pemuda dalam Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Sumpah Pemuda menjadi sangat penting dalam sejarah bangsa Indonesia karena telah menjadi penegas arah perjuangan bangsa Indonesia. Begitu besarnya peran pemuda Indonesia dalam mencapai kemerdekaan, sepatutnya dipahami oleh generasi penerus bangsa. Peristiwa sejarah Sumpah Pemuda merupakan suatu pengakuan dari pemuda-pemudi Indonesia yang mengikrarkan satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Sumpah Pemuda dibacakan pada tanggal 28 Oktober 1928 hasil rumusan dari Kerapatan Pemuda-Pemudi atau Kongres Pemuda II Indonesia yang hingga kini setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda merupakan babak baru bagi perjuangan bangsa Indonesia karena perjuangan yang bersifat lokal kedaerahan berubah menjadi perjuangan yang bersifat nasional. Para pemuda sadar bahwa perjuangan yang berisi lokal adalah sia-sia. Mereka juga sadar bahwa hanya dengan persatuan dan kesatuan cita-cita merdeka dapat diraih. Berdirinya Budi Utomo pada tahun 1908 mendorong bermunculannya organisasi pemuda sebagai berikut. 1. Trikoro Darmo. Trikoro Darmo didirikan oleh R. Satiman Wiryo Sanjoyo di Gedung Stovia, Jakarta pada tahun 1915. Trikoro Darmo merupakan cikal bakal Jong Java. Trikoro Darmo memiliki 3 visi mulia, yaitu sakti berarti kekuasaan dan kecerdasan, budi berarti bijaksana, dan bakti berarti kasih sayang. Visi ini kemudian dikembangkan dalam 3 tujuan Trikoro Darmo sebagai berikut. A. Mempererat tali persaudaraan antar siswa-siswi Bumi Putra pada sekolah menengah dan kejuruan. B. Menambah pengetahuan umum bagi anggotanya. C. Membangkitkan dan mempertajam peranan untuk segala bahasa dan budaya. Dalam kongres pertamanya di Solo pada tanggal 12 Juni 1918, Trikoro Darmo mengubah namanya menjadi Jong Java. Kongres juga menetapkan perubahan haluan organisasi dari semula organisasi non-politik menjadi organisasi politik. Pada kongres selanjutnya di tahun 1926, Jong Java menyatakan dalam anggaran dasarnya hendak menghidupkan rasa persatuan seluruh bangsa Indonesia serta kerjasama dengan semua organisasi pemuda dalam rangka membentuk keindonesiaan. Dengan demikian, organisasi ini menghapus sifat Jawa sentris serta mulai terbuka kerjasama dengan pemuda-pemuda bukan Jawa. 2. Jong Sumatra Nenbon. Organisasi Kepemudaan Persatuan Pelajar Sumatera atau Jong Sumatra Nenbon didirikan pada tahun 1917 di Jakarta. Pada kongres ketiga, Jong Sumatra Nenbon melontarkan pemikiran Muhammad Yamin, yaitu anjuran agar penduduk Nusantara menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dan bahasa persatuan. Jong Sumatra Nenbon melahirkan tokoh-tokoh besar seperti Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, dan Bahdar Johan. 3. Jong Ambon, Jong Minahasa, dan Jong Celebes. Jong Ambon didirikan pada tahun 1918. Selanjutnya antara tahun 1918 sampai 1919 berdiri Jong Minahasa dan Jong Celebes. Salah satu tokoh yang lahir dari Persatuan Pemuda Minahasa adalah Samratulangi. Organisasi pemuda lainnya yang bergerak untuk mewujudkan cita-cita Indonesia merdeka adalah Sekarukun, Jong Betawi, dan Jong Bataksbon. Organisasi kepemudaan yang tidak berlatar belakang suku dan kedaerahan adalah Perhimpunan Indonesia. Perhimpunan Indonesia paling gencar mengumandangkan persatuan bangsa Indonesia di Belanda. Perhimpunan Indonesia beranggotakan para pemuda dari berbagai suku dan pulau Indonesia. Pada tahun 1926,
Berbagai organisasi kepemudaan menyelenggarakan Kongres Pemuda I di Yogyakarta. Kongres Pemuda I telah menunjukkan adanya kekuatan untuk membangun persatuan dari seluruh organisasi pemuda yang ada di Indonesia. Kongres Pemuda I berhasil merumuskan dasar-dasar pemikiran bersama. Kesepakatan itu meliputi dua hal berikut. A. Cita-cita Indonesia merdeka menjadi cita-cita semua pemuda Indonesia. Dan B. Semua perkumpulan pemuda berdaya upaya menggalang persatuan organisasi pemuda dalam satu wadah. Hasil kesepakatan ini mampu meningkatkan kemajuan dan mendukung arti pentingnya kesatuan dan persatuan antar organisasi pemuda. Hal ini merupakan prestasi besar pada saat itu. Kongres Pemuda II atau dikenal sebagai Kongres Pemuda 28 Oktober 1928 dilaksanakan dalam 3 sesi di 3 tempat berbeda oleh penggagasnya. Organisasi Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPPI yang beranggotakan pelajar dari seluruh wilayah Indonesia. Rapat pertama Sabtu 27 Oktober 1928. Dalam sambutannya, Ketua PPPI Sugondo Jojo Puspito berharap kongres ini dapat memperkuat semangat persatuan dalam sanubari para pemuda. Rapat kedua Minggu 28 Oktober 1928, kedua pembicara Purnomo Wulan dan Sarmidi Mangunsarkoro berpendapat bahwa anak harus mendapat pendidikan kebangsaan. Harus pula ada keseimbangan antara pendidikan di sekolah dan di rumah. Anak juga harus dididik secara demokratis. Pada rapat penutup, Sonario menjelaskan pentingnya nasionalisme dan demokrasi selain gerakan kepaduan. Ramalan mengemukakan gerakan kepaduan tidak bisa dipisahkan dari pergerakan nasional. Gerakan kepaduan sejak dini mendidik anak-anak disiplin dan mandiri. Hal ini dibutuhkan dalam perjuangan. Adapun panitia Kongres Pemuda sebagai berikut. Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 bukan hanya menggerakkan para pemuda untuk meraih kemerdekaan, tetapi juga mempertegas jati diri bangsa Indonesia sebagai sebuah negara. Sumpah Pemuda telah menjadi jiwa dan semangat yang terus terpatri dalam hati sanubari para pemuda. Semangat Sumpah Pemuda mencapai puncaknya pada tanggal 17 Agustus 1945 ketika Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Sejak itu, Indonesia yang terdiri atas etnis, agama, dan golongan menjadi bangsa yang merdeka dan bersatu. Kemerdekaan memberikan kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkan masyarakat yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia, para pemuda telah mampu memanfaatkan fase gelonjak kepemudaan untuk diarahkan menjadi daya dorong dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Sejarah mencatat organisasi pergerakan nasional pertama, yaitu Budi Utomo, didirikan oleh mahasiswa Stovia di Batavia. Mahasiswa tentunya termasuk dalam golongan pemuda. Makin banyaknya organisasi pemuda yang bermunculan seperti Budi Utomo mendorong kaum intelektual pada saat itu untuk membentuk gerakan yang senada dan turut ambil bagian dalam sejarah pergerakan nasional. Berawal dari aktivis perhimpunan pelajar di negeri Belanda dan klub belajar yang dipimpin Soekarno di Bandung, dibentuklah Partai Nasional Indonesia. Selain itu juga Partai Bangsa Indonesia yang kemudian berubah menjadi Partai Indonesia Raya yang berasal dari Indie Studio Club di Surabaya. Partai Nasionalis Indonesia atau PNI didirikan pada tahun 1927. Digawangi oleh tokoh-tokoh besar seperti Insinyur Soekarno, Dr. Cipto Mangunkusumo, Insinyur Anwari, Sartono, Budiarto, dan Dr. Samsi. PNI tumbuh dan berkembang menjadi salah satu partai politik berpengaruh pada saat itu. PNI sebagai partai nasionalis termasuk mampu berkembang dengan sangat pesat karena semua golongan dirangkul untuk bergabung dan bersatu. PNI makin menunjukkan pengaruhnya dalam melawan penjajahan pada saat itu.
Tahun 1927, PNI membentuk sebuah badan koordinasi dari berbagai macam aliran untuk menggalang kesatuan aksi melawan penjajahan. Badan tersebut diberi nama PPPKI atau Permufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia. Selanjutnya, pada tahun 1929, PNI melakukan kongres dan mencetuskan cita-cita sosialisme dan semangat non-koperasi. Berita ini pun mulai memicu reaksi dan pemerintahan kolonial Belanda. Pemerintahan Belanda menangkap para pemimpin PNI, yakni Insinyur Soekarno, Gatot Mangkupraja, Maskun, dan Suryadinata. Kemudian keempat tokoh tersebut disidangkan di Pengadilan Bandung pada tahun 1930. Dalam persidangan itu, Insinyur Soekarno mengajukan pembelaan dengan menyampaikan pidato yang berjudul Indonesia Menggugat. Pembela para tokoh Indonesia adalah Sartono, Sastromuljono, dan Idik Prawiradiputra. Namun karena lemahnya posisi bangsa Indonesia pada saat itu, keempat tokoh itu dinyatakan bersalah dan Pengadilan Negeri Bandung menjatuhkan hukuman pidana kepada Insinyur Soekarno dengan 4 tahun penjara, Maskun 2 tahun penjara, Gatot Mangkupraja 1 tahun 8 bulan penjara, dan Suryadinata 1 tahun 3 bulan penjara. Sejarah mencatat beberapa pejuang nasional yang berjuang dan meninggal di usia muda. Para pahlawan tersebut diantaranya sebagai berikut. 1. Wage Rudolf Supratman. Wage Rudolf Supratman lahir pada tanggal 19 Maret 1903 di Purworejo dan wafat pada tanggal 17 Agustus 1938 ketika berusia 35 tahun. 2. Hoiril Anwar. Hoiril Anwar lahir di Medan pada 26 Juli 1922. Namun belum genap 27 tahun beliau meninggal dunia. 3. Walter Monginsidi. Walter Monginsidi lahir di Manado pada 14 Februari 1925 dan wafat di usia 24 tahun pada tanggal 5 September 1949. 4. I Gusti Ngurah Rai. I Gusti Ngurah Rai lahir di Bandung pada 30 Januari 1917 dan meninggal dunia pada 20 November 1946. Terjadinya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 itu sendiri menunjukkan bahwa pemuda Indonesia memiliki hal-hal berikut. 1. Cinta bangsa dan tanah air. 2. Persatuan. 3. Sikap rela berkorban. 4. Mengutamakan kepentingan bangsa. 5. Menerima dan menghargai perbedaan. 6. Semangat persaudaraan. Dan 7. Meningkatkan semangat gotong royong atau kerjasama. Terjadinya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 itu sendiri menunjukkan bahwa pemuda Indonesia memiliki hal-hal berikut. A. Potensi. B. Tanggung jawab. C. Hak. 8. Karakter. E. Aktualisasi. Dan F. Cita-cita. Pemuda juga seharusnya memahami simbol-simbol negara. Simbol-simbol negara menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 sebagai berikut. 1. Bendera. 2. Bahasa. 3. Lambang negara. Dan 4. Lagu kebangsaan. Terima kasih telah menonton, semoga dapat membantu. Video ini akan ditutup dengan pembacaan Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Satu. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku bertumpah darah yang satu. Tanah Indonesia. Dua. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Tiga. Kami